Baik, selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua beserta keluarga dan orang yang kita sayangi selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Silvana Nasri, Project Officer di ILO Jakarta yang saat ini bertugas sebagai moderator untuk memandu diskusi siang ini. Dalam menjalankan webinar ini, saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Mbak Dini, yang juga ada di webinar ini. Nah, webinar ini merupakan salah satu dari sekian banyak webinar series yang kita selenggarakan dalam Project Employment and Livelihood. Project ini diimplementasikan oleh 4 badan PBB sebagai upaya untuk merespon situasi pandemi dan dampaknya, termasuk dampak sosial ekonomi. Nah, proyek ini bertujuan untuk memastikan bahwa no one left behind. Tidak ada orang yang tertinggal selama masa pandemi dan proses pemulihan dengan cara mendukung perempuan dan kelompok rentan yang terdampak COVID-19. Nah, webinar ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan pemahaman kita, khususnya pengusaha, praktisi HR, dan para pekerja mengenai berbagai hal seputar lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan gender, inklusif, dan non-diskriminatif. Nah, terkadang kan diskriminasi itu terjadi tanpa kita sadari. Bisa jadi karena kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk diskriminasi, dan bisa juga kita nggak tahu bahwa ternyata ada loh peraturan yang melarang diskriminasi di tempat kerja. Nah, oleh karena itu, kali ini kita mengundang Kementerian Ketenagakerjaan untuk berbagi ke kita soal apa-apa saja sih kebijakan pemerintah yang punya semangat inklusivitas dan non-diskriminatif. Nah, bersama kita pada siang hari ini sudah hadir Pak Aryo Danardono sebagai perwakilan dari Kemenaker menggantikan Bu Dinar yang berhalangan hadir. Nah, Pak Aryo saat ini menjabat sebagai Koordinator Substansi Pembinaan Kesetaraan Syarat Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan. Benar, Pak ya? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Mbak. Semoga sehat selalu, Pak ya. Amin. Makasih banyak ini Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Baiklah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Aryo untuk memulai pemaparannya. Nah, buat teman-teman peserta webinar, jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaannya ke kolom chat ya. Kepada Pak Aryo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena Bu Dinar sebagai Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan tidak bisa hadir karena beliau harus menghadiri rapat Depenas. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung aja kita ke slide pertama. Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu nilai yang terkandung pada sila kedua ini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Jadi jelas bahwa sebagai dasar negara kita Pancasila itu melarang diskriminasi. Selanjutnya pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyejahterakan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I
Nyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 80 tahun 1957 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 100 tentang pengupahan bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama. Dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Sebagai konsekuensi dari pemerintah kita karena meratifikasi Konvensi ILO itu, makanya diterbitkanlah undang-undang tersebut. Ini komitmen dari pemerintah kita untuk mencegah menghapus diskriminasi di tempat kerja. Selanjutnya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 5-nya menyatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan pasal 6-nya menyatakan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh pekerjaan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kalau kita lihat Undang-Undang 13 ini adalah merupakan payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-haknya sebagai pekerja, menjamin kesamaan kesempatan, perlakuan tanpa diskriminasi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan para pekerjanya. Selanjutnya, slide kedua, arah pembangunan hubungan industrial. Mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dilakukan melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan tidak hanya memperhatikan kepentingan tenaga kerja, tapi juga memperhatikan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Ini sebenarnya merupakan amanat dari pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang 13 yang tadi saya sampaikan, yang diimplementasikan melalui penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di tempat kerja. Dan ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hubungan industrial yang kondusif. Slide selanjutnya. Kebijakan dalam mencegah diskriminasi di tempat kerja. Menyusun panduan pelaksanaan diskriminasi di tempat kerja. Kami telah mencetak beberapa kali mengenai panduan pelaksanaan non-diskriminasi di tempat kerja. Dan kemudian ke depan kami akan mencetak ulang lagi peran kelembagaan hubungan industrial. Salah satu kelembagaan hubungan industrial yang ada seperti LKS Bipartit, kita coba untuk bisa sebagai task force IO di perusahaan. Karena sampai saat ini jumlah LKS Bipartit di perusahaan kurang lebih ada sekitar 18.000 perusahaan. Jadi selain LKS Bipartit mempunyai fungsi sebagai pengembangan hubungan industrial serta perkembangan perusahaan, mungkin bisa juga kita masukkan fungsinya sebagai task force IO di perusahaan. Karena jumlahnya sudah cukup banyak, sekitar 18.000 perusahaan. Yang ketiga, pembentukan gugus tugas kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di tempat kerja. Ini sudah terbentuk di tahun 2013. Saat ini kita sedang mengevaluasi task force yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Apakah pembentukannya task force di provinsi atau di kabupaten kota ini berjalan atau tidak, masih kita evaluasi. Tapi kami cenderung lebih memilih langsung saja task force IO yang ada di perusahaan. Selanjutnya nomor 4, melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi ILO dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pembentukan task force yang IO tahun 2013, keanggotaan dari task force pusat, selain Kemenaker ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu ada dari Kemendagri, ada dari Bappenas, Komnas Perempuan, Apindo, dan beberapa konfederasi serikat pekerja, serikat buruh. Yang kelima, melakukan edukasi melalui kegiatan sosialisasi, BIMTEK, dan lain-lain. Kami telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di tempat kerja. Sudah beberapa angkatan, sudah banyak, dan kami coba evaluasi apakah kira-kira bermanfaat atau tidak. Kebetulan kami juga telah melakukan satu kegiatan dialog kesetaraan upah dan perlindungan hak lainnya bagi pekerja perempuan di tempat kerja. Yang kami lakukan kira-kira hampir 2 bulan yang lalu, yang kebetulan pesertanya dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang membidangi bagian perempuan. Dan kebetulan pada pertemuan tersebut, 99,9% pesertanya adalah perempuan. Dan dari hasil pertemuan tersebut, ada rekomendasi, 17 poin rekomendasi yang ditujukan untuk tripartit nasional, yang kebetulan seminggu yang lalu telah dibahas oleh Badan Pekerja Tripartit Nasional. Slide selanjutnya. Langkah-langkah aksi pemerintah dalam menghapus diskriminasi di tempat kerja. Jadi ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE 60 /Men/SJ strip HK /2 Romawi tahun 2006 perihal panduan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan di Indonesia. Ini adalah surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk memberikan himbauan serta pemahaman kepada pengusaha dan serikat pekerja, serikat buruh di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan yang dijabarkan dalam panduan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan di Indonesia. Selanjutnya nomor 2-nya, pembentukan Task Force IO yang sudah tadi saya jelaskan. Yang nomor 3, dari pembentukan Task Force IO telah terbentuk 10 provinsi, yaitu ada di Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk tingkat kabupaten kota telah terbentuk 4 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kota Serang, Kota Bandung, dan Kabupaten Sijunjung. Untuk tingkat perusahaan sebanyak 16 perusahaan, yaitu 13 perusahaan di Kota Serang, 2 perusahaan di Sumatera Barat, dan 1 perusahaan di Kepulauan Bangka Belitung. Ke depan kami merencanakan mengadakan bimbingan teknis pembentukan task force di perusahaan. Yang diharapkan nantinya pesertanya dari perusahaan-perusahaan diharapkan setelah mengikuti kegiatan dimaksud, task force IO dapat dibentuk di perusahaannya, yang nantinya akan dipantau dan dibina oleh teman-teman dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten kota. Diharapkan nantinya karena adanya pembinaan dari teman-teman dinas, task force itu dapat dibentuk dan berjalan sesuai dengan tugasnya. Dari kami presentasinya cukup dulu, mungkin nanti kita diskusi, dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan ke Mbak Silvana. Baik, terima kasih Pak Aryo atas pemaparannya. Apakah teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan kepada Pak Aryo? Tadi kita ngelihat banyak sekali pemaparan Pak Aryo soal berbagai kebijakan dan juga soal EEO dan juga soal task force-nya gitu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, saya akan bertanya dulu sedikit ke Pak Aryo. Mungkin ada teman-teman yang baru datang dan belum tahu ini apa itu EEO. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu EEO? Baik, IO itu adalah gugus tugas mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama kerjaan di Indonesia, di perusahaan. Jadi dia itu ini yang jadi masalah buat kami ini Mbak Silvana ya. Jadinya setelah kami kemarin evaluasi itu banyak yang belum banyak yang tidak berjalan. Jadi kalau karena kita menyatakan banyak yang belum berjalan itu karena kalau kita diskusi dengan teman-teman di dinas, banyak laporan-laporan yang boleh dibilang tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi kalau kita lihat dari aturan-aturannya memang sudah bagus, tapi dalam pelaksanaannya kita yang masih kurang. Apakah mereka mungkin, kita juga masih mencari, apakah mereka mungkin karena mau menyampaikannya ada rasa takut atau bagaimana, ini yang masih kita evaluasi itu loh Mas Iban. Saya rasa cukup dulu Mas. Iya, terima kasih Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa IO ini ada di berbagai kabupaten dan kota, tapi selama ini ditemukan bahwa banyak yang tidak berjalan, dan dari laporannya tidak ada pelanggaran. Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya kendalanya ini di mana ya Pak, yang ditemuan awalnya? Ya itu tadi kita bukannya meskipun tidak saat-saat ini tidak, kalau bangsa kita ke dinas itu tidak ada laporan mengenai pelanggaran seperti itu. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ, justru kita akan mencari bagaimana supaya mungkin yang tadi saya sebutkan tadi, mungkin mereka untuk menyampaikannya agar rasa takut atau bagaimana. Jadi mungkin nantinya seperti kayak tadi kita ada rencana untuk mengembangkan di LKS bipartit di perusahaan. Mungkin nantinya ada dibentuk suatu kayak kotak pengaduan atau bagaimana, jadi bisa ditindaklanjuti. Karena selama ini kalau kita lihat dari dinas sendiri tidak ada tuh pengaduan seperti itu gitu. Tapi kita tidak berhenti sampai ke situ Mbak Silvana. Tapi kita akan terus mencari solusi apa supaya memang pelaksanaan terkait dengan diskriminasi ini bisa berjalan, Mbak. Gitu Mbak Silvana. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini saya lihat di chat ada beberapa tanggapan dan pertanyaan. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan kirim ke kolom chat atau bisa raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Ini saya bacakan dulu satu-satu dari Mbak Endang Wahyuningsih, mengatakan bahwa saya hadir di FGD tersebut dan ikut menandatangani rekomendasi tersebut. Makasih kalau rekomendasi tersebut ditindaklanjuti. Kemudian ada dari Padma Yoni, apakah nanti materi akan di-share dan apakah ada recordingnya? Nah, untuk materi nanti bisa dilihat di websitenya ILO Indonesia. Biasanya kita upload materinya, nggak hanya sesi yang ini, tapi webinar sebelumnya juga bisa teman-teman mendapatkan aksesnya di website kami. Dan recordingnya akan kita share di YouTube-nya ILO TV. Kemudian dari Mbak Maria Clara Bastiani bertanya, Pak Aryo, bisa disampaikan tugas task force-nya supaya terlihat perannya. Terima kasih. Dan kemudian dari Mbak Evi bertanya bahwa apakah ada rencana pembentukan IEO di Bekasi?
Mungkin ini dulu pertanyaannya, Pak. Silakan untuk ditanggapi. Mbak Silvana, coba deh. Yang satu rencana pembentukan IO di Bekasi. Yang Mm-mm. kedua mengenai Yang kedua tentang apakah bisa disampaikan tugas task force-nya supaya bisa terlihat peranannya. task force. Mm-mm. Terus, Itu saja, Pak, itu saja pertanyaannya. dulu. Iya. Baik, untuk rencana dari pembentukan IIO di Bekasi, maksudnya ini task force IIO-nya itu IIO untuk perusahaan atau di kabupaten atau kota Bekasi. Mungkin maksudnya task force kali Pak ya, atau mungkin Mbak Evi kalau mau mengklarifikasi, silahkan diketik di kolom chat. Jadi begini Mbak Silvana, jadi sebenarnya untuk kalau saya jelaskan ini, jadi pembentukan task force itu sendiri sebenarnya kan pada waktu itu diserahkan kepada gubernur dan bupati dan wali kota. Jadi pembentukannya itu dari masing-masing. Nah, setelah kita evaluasi, itu banyak yang istilahnya apa? Berjalan di tempat. Nah, makanya tadi kita merencanakan untuk pembentukan task force-nya itu sendiri, itu di perusahaan langsung aja. Jadi tidak lagi ke kabupaten kota atau kayak gimana, tapi langsung di perusahaan. Dan kita mungkin ada rencana juga nantinya pembentukan task force di kawasan industri. Jadi di kawasan industri itu seandainya teman-teman ada permasalahan seperti itu bisa mengadukan kepada task force-nya di kawasan industri. Jadi kalau setelah kita evaluasi itu pembentukan task force di provinsi atau kabupaten kota, kayaknya terlalu bagaimana gitu ya. Jadi kami lebih senang langsung saja ke perusahaan untuk minimal menempel di LKS itu tadi, Mbak. Dan untuk tugas task force itu sendiri, ini ada itu menyusun dan melaksanakan program, jadi apa ya, dan kegiatan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan, mempromosikan program dan kegiatan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan, meningkatkan kapasitas stakeholder dalam penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan. Selanjutnya, memperkuat penegakan hukum terhadap penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan. Mendorong terbentuknya task force IIO tingkat provinsi. Ini kalau kita lihat dari pusat. Jadi seperti itu kalau tugasnya Mbak. Oke. Baik, tadi kalau dari pemaparan dari Pak Aryo bahwa task force ini punya beberapa tugas dan intinya dari yang saya pahami task force ini berfungsi untuk bagaimana menjalankan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di dalam pekerjaan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terus kemudian dari jawaban Bapak di pertanyaan sebelumnya bahwa untuk kedepannya diharapkan IO ini bisa langsung di perusahaan dan kalau bisa di kawasan industri, jadi nggak harus ke level selanjutnya, gitu Pak ya. Betul. Saya bacakan juga ini dari chat, ada dari Mbak Endang Wahyuningsih mengatakan bahwa sosialisasi yang menurut kami sebagai SP masih sangat kurang terkait IO ini. Padahal ini sudah dari tahun 2006. Kemudian Mbak Evi yang tadi bertanya mengatakan, baik Pak, sudah dapat dimengerti, sudah terjawab. Dan Mbak Endang juga mengatakan bahwa saya sudah download buku IIO-nya dan saya buat rangkuman untuk materi yang saya sampaikan ke teman-teman SP. Mungkin Pak Aryo mau ditanggapi atau jika teman-teman ada pertanyaan, silakan raise hand untuk bertanya langsung atau boleh diketik di kolom chat.
Silahkan Pak Aryo untuk menanggapi. Saya tanggapi dari Bu Endang. Iya, Ya, saya akui memang sosialisasi ini memang agak kurang gitu ya. Dan juga sebenarnya sudah banyak juga, tapi kita juga melihat dampaknya gitu. Jadi bukan sekedar untuk mensosialisasikan doang, tapi kita juga mesti melihat dampaknya. Jadi makanya tadi saya bilang setelah kita evaluasi, mungkin nantinya ke depan kita akan mengadakan bimbingan teknis langsung pembentukan task force di perusahaan atau di kawasan industri. Jadi kalau menurut saya itu kalau memang sudah ada wadahnya, nantinya juga mungkin bisa pengaduan-pengaduan itu bisa langsung di tempat, dan mungkin juga kita akan membuat suatu kayak leaflet atau infografis yang nantinya akan ditempel ditaruh di perusahaan, sehingga dari teman-teman pekerja itu bisa melihat setiap hari keluar masuk pabrik atau perusahaan itu akan bisa melihat apa sih IO itu, tugas apa sih task force itu, bagaimana, jadi istilahnya bisa memberikan masukan kepada task force seandainya mereka punya permasalahan. Gitu Mbak Silvana sementara. baik. Terima kasih Pak. Saya ada pertanyaan juga. Ini kalau misalnya untuk pekerja atau perusahaan yang di wilayahnya nggak ada si task force ini, itu bagaimana Pak? Itu dia Mbak. Makanya tadi kita ingin pembentukan task force-nya itu langsung di perusahaan, Mbak. Jadi tidak seperti yang Mbak Silvana bilang, seandainya di daerahnya tidak ada gitu, maka kita membentuknya langsung di perusahaan. Makanya kita ikutkan mungkin fungsi dari LKS Bipartit ini, kita masukkan fungsinya dari task force IO-nya itu sendiri. Jadi kalau memang nantinya bisa LKS Bipartit itu sendiri bisa berfungsi sebagai task force IO, langsung kita bisa mengakui bahwa sudah terbentuk sekitar 18.000 di perusahaan task force IO itu, Mbak. Jadi makanya kesulitannya seandainya di daerahnya itu tidak ada task force itu, kan di perusahaannya bisa langsung gugus tugasnya itu sendiri. Gitu Mbak Silvana. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin saya ingin ke Mbak Endang ini sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja yang kebetulan ada di sini dan ikut di kegiatan yang bersama kementerian. Mungkin bisa berbagi dari perspektif pekerja. Silakan Mbak Endang. Baik, terima kasih Mbak Silvana. Terkait dengan FGD, banyak juga dibahas terkait tentang perlindungan hak-hak pekerja perempuan, karena memang saat ini menurut kami juga Serikat Pekerja untuk implementasinya memang masih sangat kurang ya untuk perlindungannya. Jadi memang perlu adanya kerjasama yang baik antara tripartit ya, tentunya tripartit. Nah, jadi menurut saya kemarin juga rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan, menurut saya itu menjadi juga titik terang buat kita semua bahwa perlindungan hak-hak pekerja perempuan bisa dilaksanakan dengan baik di tingkat perusahaan. Itu sih Mbak Silvana. Mbak Silvana, mau nanya, Bu Endang kemarin ikut yang di kegiatan Orchard itu Bu ya? Ya, betul Pak. Wah, ya, jadi saya informasikan Bu, itu sudah masuk di dalam agendanya Tripnas, dan minggu kemarin itu sudah dibahas di Badan Pekerja Tripnas Bu. Jadi kemarin itu kegiatannya bukan istilahnya sia-sia membuat rekomendasi, tapi sedang dibahas semua Bu. Begitu Bu Endang. Pak, nanti saya sampaikan di konfederasi saya karena saya juga di KSPI juga Pak. Kemarin juga banyak Pak federasi dari KSPI yang memang hadir Pak. Oh gitu. Dan juga gini Bu, mungkin nantinya kan kita ada rencana, maaf nih Mbak Silvana, langsung ngomong aja kepada Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi kan nantinya kita ada kemungkinan untuk merevisi panduannya,
panduan yang mengenai IO ini mungkin saya akan melibatkan juga teman-teman dari serikat pekerja dalam memperbaiki panduannya itu juga gitu loh. Sementara begitu. Baik, sebenarnya sih saya tertarik juga Pak ketika nanti ada di tes di setiap perusahaan ya Pak. Iya. Karena memang saat ini yang kami rasakan juga di serikat pekerja masih banyak terjadi diskriminasi terhadap kesetaraan gender sendiri Pak. Iya. Terima kasih Pak. Betul Bu. Jadi nanti kami mohon masukan dari teman-teman dari SP Bu nantinya Bu. Oke, baik Pak. Ya Bu. Terima kasih Pak Aryo dan Mbak Endang untuk diskusinya. Terus saya juga punya pertanyaan ini kepada Pak Aryo. Nah, untuk di kementerian sendiri, apakah ada upaya khusus untuk mencegah atau mengatasi masalah diskriminasi di tempat kerja? Terima kasih Mbak Silvana. Jadi sebenarnya belum saya sampaikan juga. Jadi kebetulan itu kita sedang merevisi terkait dengan penyusunan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Jadi di situ kita mau nantinya di peraturan perusahaan atau PKB ada dimasukkan suatu pasal yang terkait pelaksanaan non diskriminasi di tempat kerja. Jadi salah satu yang kita laksanakan itu untuk menangkal diskriminasi di tempat kerja itu, meskipun memang aturan itu sudah ada di peraturan, tetapi di dalam peraturan perusahaan nanti akan dibuatkan satu pasal yang menyebutkan terkait dengan pelaksanaan non diskriminasi di tempat kerja. Jadi salah satu yang kita lakukan seperti itu untuk menangkal non diskriminasi di tempat kerja. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh langsung diketikkan di kolom chat atau boleh raise hand, nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Aryo. Nah, Pak, ini kan peserta di webinar ini kan banyaknya dari kelompok pekerja. Nah, sebagai pekerja, hal terpenting apa yang mesti kita ketahui untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau diskriminasi di tempat kerja kita? Jadi kayak hal paling penting apa yang mesti kita tahu sebenarnya ini, Pak? Baik Mbak Silvana, jadi memang salah satu tugas kita itulah memang di dalam panduan itu kan memang nanti ada di dalamnya apa aja yang masuk ke dalam terkait dengan pelanggaran diskriminasi di tempat kerja itu. Makanya nantinya di kemudian hari itu rencana kita tahun depan itu kita akan membuat suatu poster-poster. Mungkin kalau bangsa bisa disamakan, kenapa di setiap perusahaan ada yang namanya bendera K3. Kenapa kita tidak bisa ada nantinya di perusahaan-perusahaan itu semacam poster-poster yang menyatakan ini loh bentuk ini non diskriminasi. Mungkin saya tambahkan terkait dengan pelecehan seksual juga yang nantinya akan kita masukkan di situ, karena pemahaman teman-teman apa itu diskriminasi, apa itu pelecehan segala macam. Nantinya supaya teman-teman sendiri mondar-mandir kantor itu bisa tahu apa sih sebenarnya yang non diskriminasi di tempat kerja itu, apa sih yang terkait dengan pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi mungkin saya campur di dalam sini sekalian gitu loh. Karena nantinya juga kebetulan ya mungkin Bu Endang juga tahu yang tadinya terkait dengan pelecehan itu peraturan apa yang tadinya hanya sekedar panduan, saya dengar-dengar akan dikembangkan menjadi peraturan. Jadi peningkatannya seperti itu. Jadi supaya lebih memperkuat dari aturan itu sendiri. Sementara begitu, Mbak. Baik, Pak. Berarti mulai di tahun depan pihak kementerian akan mulai menggalakkan sosialisasi
melalui poster-poster tentang isu-isu diskriminasi, termasuk isu pelecehan seksual, Pak ya, masuk ke Siap. dalamnya. Siap Ya. ya Bu. Ya, memang isu pelecehan seksual ini kalau kita ngomong dengan para pekerja ini banyak sekali ini keluhannya gitu. Ini juga isu yang sangat serius ya. Iya. Baik, saya lihat di sini sudah ada ya, Mbak Endang yang raise hand. Silahkan Mbak Endang untuk menanggapi atau bertanya. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak aja langsung, Mbak Silvana. Ya, silakan. Terkait FGD kemarin, itu kan juga ada narasumber dari para file ya, dari Kemen PPPA. Itu terkait yang Permen PPPA nomor 1 tahun 2020 tentang RP3, penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Ya Bu. Dan itu memang kami juga dari Serikat Pekerja tertarik ya. Jadi waktu kami juga sudah mencoba untuk bisa dengan perusahaan, kita membuat kesepakatan dengan perusahaan bagaimana di perusahaan itu Serikat Pekerja dan pengusaha bisa menandatangani terkait kebijakan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Jadi itu sudah juga kita lakukan Pak terkait kemarin P3. Oh sudah jalan Bu ya? Nah, jadi kemarin kita dan sudah ada juga 2 perusahaan dengan SP-nya yang menandatangani untuk kebijakan terkait perlindungan untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, gitu Pak. Oh gitu, Bu. Gini Bu, kalau bisa kita juga minta informasi sama Ibu. Syukur-syukur ada masukan ya Bu ya. Mungkin ada perusahaan yang sudah terbentuk sejenis kayak task force IO atau segala macam terkait dengan pengaduan pelecehan segala macam yang bisa Ibu rekomendasikan, yang kemungkinan nanti kita bisa datang ke sana untuk kemungkinan bisa jadi pilot project teman-teman perusahaan-perusahahan yang belum ada Bu, gitu loh Bu. Kalau EO sendiri kan memang tadi saya sebutkan memang sosialisasinya masih sangat kurang, dan kebetulan saya tahu itu pun waktu udah lama sekali karena memang pas juga ada undangan waktu itu FGD dan saya baru tahu itu ada panduan EO. Kemudian kalau untuk EO sendiri saya rasa memang juga masih sangat-sangat kurang ya Pak untuk siap, Bu. Apalagi pengusahanya. Jadi memang perlu juga memang langsung turun juga sih ke perusahaan ya untuk bisa terbentuknya task bagaimana EO ini berjalan. Karena memang seperti juga RP3 ini juga perlu juga pendekatan yang memang lebih terhadap pengusaha, bagaimana Serikat Pekerja dan pengusaha bisa mempunyai kesepakatan bersama gitu Pak untuk komitmen itu. Jadi itu sih Pak. Siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Mbak Endang. Selanjutnya saya ngeliat ada Mbak Dede yang nge-raise-kan. Silakan Mbak Dede. Ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, saya ingin sedikit menanggapi terkait dengan pernyataan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aryo terkait dengan task force ini dan khususnya bagaimana teman-teman dapat mensosialisasikan terkait dengan rencananya untuk melibatkan langsung kepada teman-teman yang ada di korporat gitu. Saya sangat mendukung sekali dan mengapresiasi apabila hal ini dapat berjalan ya Pak ya. Karena tentunya saya di sini perwakilan dari Serikat Pekerja Nibang SPSI Syaitu, tentunya tidak semua perusahaan itu memiliki serikat pekerja gitu. Khususnya saya memang terlibat di serikat pekerja, kami pun memiliki beberapa perusahaan yang memang bagaimana perusahaan itu belum secara nyata gitu kan menjalankan terkait dengan kesetaraan gender di perusahaannya, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang memang mayoritas karyawannya itu laki-laki gitu, hanya sebagian pekerja perempuan saja yang memang dilibatkan dalam pekerjaan tertentu. Nah, kemudian terkait hal-hal campaign yang tadi sudah disampaikan, itu adalah hal yang sangat menarik, Pak, karena memang betul tentunya perusahaan itu kalau misalkan dilihat ya kenyataannya akan lebih mudah untuk
merespon ataupun menanggapi hal-hal yang memang sudah menjadi kewajiban perusahaan atau suatu peraturan yang memang diharuskan untuk perusahaan itu taat terhadap aturan itu dibandingkan ketika kami dari Serikat Pekerja menyuarakan hal itu. Nah, seakan-akan gitu ya Pak ya, perusahaan tuh enggan atau mungkin melihat sebelah mata. Nah, tentunya penting juga dari pemerintah yang memang betul-betul menekan hal ini, karena hal ini tuh berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu, Pak. Iya. Itu saja Pak. Iya Bu Dede, terima kasih, Pak. atas dukungannya dengan program tadi, dan terkait dengan perusahaan yang mungkin belum mempunyai serikat pekerja. Jadi nanti kita juga akan minta bantuan teman-teman dari dinas tenaga kerja terkait dengan yang Ibu Dede bilang, permasalahan yang belum ada serikat pekerja. Kemungkinan juga yang tadi saya bilang juga, mungkin di kawasan industri juga kan ada beberapa perusahaan yang belum mempunyai serikat pekerja. Mungkin mereka bisa mengadukan di kawasan industri itu sendiri gitu Bu. Jadi nantinya teman-teman dari dinas juga nantinya akan melakukan pembinaan, dan bisa juga nanti seandainya tidak ada serikat pekerja untuk masalah pengaduan terkait dengan pelanggaran diskriminasi itu bisa disampaikan ke teman-teman langsung di Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih Bu Dede. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Baik, terima kasih Mbak Dede dan Mbak Endang. Mungkin teman-teman ada lain yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Baik, ini sedang tidak ada pertanyaan. Jadi saya tertarik Pak dengan isu-isu kekerasan seksual di tempat kerja, karena ketika kita berbicara soal isu ini itu banyak sekali concern-nya begitu. Nah, untuk ini apakah ada upaya pemerintah untuk entah membuat aturan kah atau membuat satuan tugas kah terkait isu ini Pak? Karena kalau kita ngomong tuh banyak sekali gitu Pak. Siap Mbak Silvana. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, yang tadinya mengenai pelecehan seksual di tempat kerja itu, bukan selain karena rekomendasi yang kemarin juga sudah disampaikan, kita memang sedang membahas untuk meningkatkan menjadi peraturan. Jadi terkait dengan pelecehan seksual di tempat kerja itu kita akan kita tingkatkan, karena salah satu dari rekomendasi dari 17 rekomendasi itu salah satunya meningkatkan pedoman SE 03 itu ditingkatkan menjadi peraturan menteri. Ini sedang kita proses. Begitu Mbak. Jadi bisa lebih memperkuat aturan itu sendiri. Baik Pak, berarti ini sedang diproses Pak ya untuk diperkuat Pak ya. Iya. Semoga segera berjalan dan semoga segera ada gitu hasilnya. Siap. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi ke Pak Aryo atau ada yang mau disampaikan? Silahkan raise hand. Karena belum ada undang-undang. Sepertinya belum ada ya. Gitu. Kalau belum ada, mungkin saya akan. Ada tadi yang terkait dengan yang kenapa pelecehan itu karena belum terbentuk di UU PKS. Jadi ya itu dia, kita juga dalam rangka penyusunan peraturan ini, pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja ini, ya minimal kan kita juga harus sebenarnya melihat, kita ngintip-ngintip lah yang terkait dengan nantinya undang-undang PKS itu, yang terkait dengan ketenaga kerjaan itu apa, supaya jangan sampai nantinya istilahnya menyimpang dari peraturan undang-undang yang nantinya akan di undang-undang PKS itu sendiri. Begitu Mbak Silvana. Tadi saya lihat ada di catatan seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Iya, ini terkait dengan pertanyaan dari Mbak Pujiastuti Utami tadi yang menanyakan soal apakah mungkin karena belum ada UU PKS
Terima kasih banyak Pak sudah dibantu jawab. Mungkin teman-teman lain ada yang bertanya. Mumpung kita masih ada waktu 15 menit, silahkan diketikkan, atau kalau mau langsung boleh raise hand, nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Belum ada pertanyaan ini, mungkin bisa kita mulai dengan polling kecil-kecilan sebagai bahan evaluasi kami juga dalam menjalankan webinar. Saya akan menampilkan 2 pertanyaan, nggak banyak, kok cuma 2 pertanyaan, teman-teman bisa menjawab berdasarkan yang teman-teman rasakan ketika mengikuti webinar ini. Nah, ini pertanyaannya sudah muncul di layar teman-teman. Boleh bantu dijawab sebagai bagian dari evaluasi kami juga dalam melakukan webinar. Baik teman-teman, ini sudah 60% yang menjawab. Silakan dibantu untuk menjawab jika teman-teman ada yang belum mengisi. Sambil menunggu yang lain menjawab, mungkin teman-teman jika ada pertanyaan, boleh langsung diketikkan di kolom chat, atau bisa di raise hand. Oke, baik. Ini sepertinya tidak ada lagi yang menjawab. Saya akhiri pollingnya, nanti kita akan balik lagi berdiskusi. Nah, menarik sekali nih dari jawabannya teman-teman. Kalau saya lihat nih, dari jawabannya ada 87% yang sudah paham soal kebijakan ketenagakerjaan ini, dan juga ada 13% yang masih belum paham. Dan di pertanyaan kedua, setelah mengikuti webinar ini, apakah teman-teman akan menerapkan kebijakan tersebut di tempat kerja? Ada 73% yang menjawab ya, dan 27% yang masih ragu untuk menerapkan kebijakan ini. Nggak apa-apa, nanti kita akan diskusi lagi. Semoga teman-teman yang masih ragu akan menjadi yakin untuk menerapkan kebijakan yang non-diskriminatif di tempat kerjanya. Nah, ini tadi pas lagi polling nih, ada masuk pertanyaan dari Mbak Pujastuti. Kata Mbak Pujastuti, maaf ini lagi sambil kerja. Nah, bagaimana kita mencegah atau melawan jika seseorang tersebut melecehkan kita? Dan mungkin sambilan saya berikan kesempatan buat Mbak Dede untuk bertanya atau menanggapi, biar nanti bisa sekalian ditanggapi oleh Pak Aryo. Silakan Mbak Dede. Ya, terima kasih Mbak Silvana. Suara saya terdengar juga? Sebenarnya ada suara aja? Iya, terdengar Mbak. Oke, di sini saya sedikit share terkait dengan pengalaman bagaimana anggota saya di serikat pekerja mengalami kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, endingnya Bapak dan Ibu sekalian bahwa yang menjadi miris adalah ketika Kedengaran tidak terdengar ya Pak ya? Agak kecil. Apakah terdengar Pak? Sudah bisa Bu. Oke.
Oke, ya. Nanti saya sebagian kalau Bang Sam nggak jelas saya tanya Ibu. Atau Bapak jawab dulu pertanyaan, mungkin masih azan ya Pak ya? Atau nanti saya coba. Oke, boleh. Atau Pak Aryo boleh ditanggapi dulu sambil nunggu dari Mbak Dede, boleh ditanggapi. Yang mana tuh Bu? Makanya tadi saya nggak begitu jelas Mbak. Dari pertanyaan Mbak Pujiastuti, bagaimana kita mencegah atau melawan jika seseorang tersebut melecehkan kita? Untuk melawan ya Bu. Saya kalau terkait dengan umpamanya sampai terjadi pelecehan, coba bisa disampaikan kepada teman-teman di dinas Bu. Jadi ada di dinas tenaga kerja itu di kabupaten kota, nantinya Ibu bisa menyampaikan di situ. Mereka itu kan mediator hubungan industrial yang nantinya mereka mungkin bisa membantu menyelesaikan. Jadi keluhan-keluhan Ibu itu bisa disampaikan kepada teman-teman di dinas kabupaten kota tempat Ibu bekerja. Sementara seperti kayak gitu, Bu. Memang penanganannya seperti kayak gitu. Kalau sekarang ini pengaduannya Ibu bisa langsung sebenarnya ke mereka. Ibu diskusi ke mereka apa sih bagaimana gitu. Nanti kan mereka bisa mencarikan jalan keluarnya karena kan mereka mempunyai fungsi juga, Bu. Selain fungsi dari mediator itu pembinaan pencegahan pembinaan, pengembangan dan mediasi, mereka juga punya fungsi sebagai pembinaan. Jadi nantinya mereka yang akan bisa menangani permasalahan dari Bu Pujiastuti ini, Bu. Ini kan baik. Iya, ini informasi penting juga Pak untuk kita sebagai pekerja. Kadang kita kalau mengalami kita nggak tahu harus kemana nih. Nah, jika teman-teman mengalami diskriminasi atau pelecehan di tempat kerja, boleh seperti yang Pak Aryo sampaikan tadi, datang ke dinas untuk melapor gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan ke Mbak Dede. Silakan Mbak Dede. Terima kasih Mbak Silvana. Melanjutkan penjelasan yang tadi ya Pak ya. Baik, Bapak, jadi di sini saya ingin share terkait dengan pengalaman saya, khususnya dari anggota saya yang memang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, jadi pelecehan seksual di tempat kerja ini kasusnya itu sebetulnya secara tidak sampai ke ranah hukum sebetulnya Pak, tapi dapat diselesaikan secara mediasi gitu kan antara pekerja, kemudian serikat pekerja dan perusahaannya. Nah, hanya saja di dalam proses penyelesaian ini ada hal-hal yang memang perlu saya sampaikan bahwa di mana korban itu sebetulnya dimanipulasi seolah-olah dia itu menjadi orang yang betul-betul bukan jadi terkorbankan gitu Pak sebetulnya. Jadi orang yang terkorbankan karena kasus ini, di mana kasus ini jadinya di up gitu kan Pak. Jadi seluruh orang yang ada di perusahaan itu mengetahui terkait dengan kasus ini. Yang seharusnya kasus ini menjadi hal yang memang private antar korban ataupun pelaku ataupun serikat pekerja ataupun di perusahaannya internal saja Pak. Tapi ternyata kasus ini sampai ke diketahui lah oleh semua orang. Nah, yang menjadi mirisnya adalah korban menjadi terkorbankan dalam kasus ini, kemudian secara psikis pun Pak, korban pun mengalami suatu tekanan di mana dia harus tetap bekerja di perusahaan itu dan dia mendapatkan intimidasi lah secara sosial dari rekan-rekannya akibat ulah yang dilakukan oleh pelaku. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa awalnya korban itu tidak mengetahui hal apa yang harus dia selesaikan, Pak. Tadi Bapak juga sudah sampaikan sebetulnya kita dapat melaporkan di tingkat kabupaten ataupun kota ya Pak ya terkait dengan hal-hal yang memang terjadi oleh korban. Terima kasih Pak atas informasinya. Nah, kemudian sejauh mana sih Pak sebetulnya tindakan yang bisa dilakukan oleh Bapak dan rekan-rekan terkait dengan kasus yang dialami oleh korban pelecehan seksual. Nah, yang pertama adalah mungkin secara individu terkait dengan korban adalah pemulihan secara psikisnya. Nah, kemudian terkait dengan pelaku Pak, karena pelaku ini ada pun yang memang dijaga ya Pak ya, dengan dia memiliki kekuasaan ataupun status level tertentu di perusahaannya gitu kan.
dia itu tetap dijaga Pak oleh pihak perusahaan. Apa sih tindakan-tindakan yang memang perlu diupayakan oleh kita gitu kan, khususnya sebagai korban, dan kemudian apa yang dilakukan oleh dinas terkait dalam menindaklanjuti hal ini. Siap. Baik, Bu Dede. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak, silakan. Saya coba menjawab ya. Kebetulan saya pernah diskusi sama teman di dinas juga, pernah kejadian seperti kayak begitu, seperti yang temannya Bu Dede kejadian di temannya Bu Dede itu. Jadi memang di kita itu kan hanya dalam rangka pembinaan saja. Jadi teman saya bilang akhirnya dilarikan ke kepolisian karena untuk supaya lebih supaya ya istilahnya ada tindakan hukum langsung dari kepolisian. Karena kalau bangsa kita lihat dari peraturannya atau bagaimana juga ya hanya sekedar pembinaan aja sih Bu, gitu loh. Jadi justru itu nantinya kita coba sebagai jadi peraturan itu dari SE kita tingkatkan jadi peraturan yang nantinya kita minta bantuan dari teman-teman juga pada waktu nanti penyusunan juga supaya hasilnya juga lebih maksimal dan yang dirasakan teman-teman di lapangan dan kejadian yang teman-teman di lapangan rasakan bisa diaplikasikan nantinya di peraturan itu sendiri. Jadi kalau menurut saya kalau memang tidak bisa diselesaikan di dinas, bisa dilaporkan langsung aja ke kepolisian Bu terkait dengan pelecehan seksual karena di aturannya kan sudah ada itu. Demikian Bu Dede. Ya, baik Pak. Terima kasih atas informasinya. Baik teman-teman, berhubung waktu kita sudah mau mendekati jam 3 siang dan seperti yang kita sepakati waktu webinarnya adalah sampai dengan jam 3. Nah, teman-teman, sebelum menutup webinar ini, saya akan menginformasikan bahwa setelah webinar ini, tanggal 27 Oktober nanti, kita juga akan mengadakan webinar dengan tema Investor Relation, The Real Value of Gender Equality, bekerja sama dengan IBCWE. Nah, di webinar ini, kita akan mendiskusikan tentang betapa pentingnya keragaman dan kesetaraan gender untuk sektor bisnis. Bagaimana memasukkan indikator gender dalam pelaporan wajib perusahaan, bagaimana mengkomunikasikan komitmen perusahaan terhadap keragaman dan kesetaraan gender kepada investornya. Baik, sekian webinar kita pada hari ini. Terima kasih Pak Aryo dan tim atas bantuannya, atas waktunya juga dan informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi dari teman-teman semua. Saya Silvana selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon undur diri dari hadapan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam sehat untuk dan teman-teman semua. Terima kasih.